Halo, balik lagi di Fintalk bareng aku Vinanda. Nah, kali ini aku mau ngasih tahu caranya gimana sih kalau aku atau kamu nih sebagai pemula yang mau investasi di saham luar negeri. Itu gimana sih caranya? Nah, kebayang nggak sih kalau misalkan kalian tuh bisa punya perusahaan atau bisa milikin sahamnya kayak Google, Apple, Nike, Adidas, atau McDonald's? Nah, kalau mau tahu caranya, jangan lupa subscribe dulu channel kita. Kalau kita mau transaksi jual beli saham ya, itu kan seperti yang udah aku pernah jelasin sebelumnya, kita itu butuh sebuah layanan yang bisa jadi perantara antara aku atau kamu sebagai investor dengan yang namanya pasar. Kalau kita beli saham di Indonesia ya, misalnya, itu kita butuh yang namanya layanan sekuritas. Terus pertanyaannya, kalau misalkan aku atau misalkan kamu mau beli saham di luar negeri, caranya gimana? Apa iya harus daftar ke sekuritas? Salah satu alternatifnya itu kita bisa cari aplikasi yang memang dia ini spesifikasinya adalah platform yang untuk trading saham-saham global gitu. Yang udah aku coba dan aku daftar itu adalah aplikasinya eToro. Jadi eToro ini semacam kayak social trading platform gitu. Jadi antara tradernya tuh dia bisa kayak saling follow gitu loh. Jadi misalkan aku dari Indonesia nih, terus kamu juga dari Indonesia. Nah, kamu tuh kayak pengen follow trader dari Malaysia atau dari Amerika. Kalau pengen tahu cerita mereka gimana, tips mereka berinvestasi gimana, nah itu bisa pakai aplikasinya si eToro karena dia adalah basicnya adalah platform untuk social trading. Terus fokusnya di aplikasi eToro ini adalah instrumen saham-saham big caps loh. Jadi kalau misalkan produknya ini kayaknya pasti udah deket banget lah sama kalian ya. Ada kayak McD, atau misalkan kita mau beli sahamnya Apple, Google, Amazon, Tesla, itu adalah saham-saham yang memang big caps yang produknya tuh bahkan deket banget. Bahkan aku juga sering gitu ya, kayak mungkin aku punya MacBook, atau misalkan aku biasanya kalau setiap weekend suka beli McDonald's gitu. Jadi memang saham-sahamnya itu sangat dekat dengan kita dan perusahaannya juga cukup besar ya. Dan untuk spesifikasinya lagi, ada saham-saham dari bursa kayak Eropa, Hong Kong, dan Amerika. Salah satu keuntungannya nih, kalau misalkan kita mau trading atau investasi pakai aplikasi si eToro ini, itu tuh jadi kayak lebih terjangkau banget sih untuk dari segi deposit awalnya ya. Cukup 200 USD atau sekitar kalau kita rupiahin tuh sekitar 2,8 jutaan lah ya. Kalau misalkan dari nominal saat ini rupiahnya. Dan kalau untuk deposit selanjutnya itu cukup 50 USD aja. Kenapa aku bilang ini terjangkau? Karena kalau misalkan kita bandingin ya sama kayak platform lain gitu, misalkan kayak dari Charles Schwab gitu, itu tuh minimal depositnya aja 25.000 USD kalau misalkan kalian bukan dari warga negara asli US. Nah, makanya aku bilang kalau di eToro ini cukup terjangkau, cukup 200 USD aja. Dan kemudahan lainnya adalah kalau misalkan kita mau deposit, itu kita bisa pakai lokal online banking kita. Jadi kayak Bank BCA, BRI, BNI, Mandiri, itu bisa kita pakai. Terus kalau di platform eToro itu ya, kalau misalkan kita mau transaksi itu kan kayak biasanya suka ada komisi jual sama beli ya, kalau misalkan kita transaksi di saham Indonesia. Nah, kalau di eToro ini gratis, asalkan kalian ini beli saham dari bursa US atau perusahaan dari Amerika secara real, bukan secara kontrak atau CFD ya. Apa itu CFD nanti akan aku jelasin. Nah, terus kalau misalkan trading di bursa saham kayak Eropa atau Hong Kong, itu minimal spreadnya adalah 0,09%. Kalau kita mau investasi di saham luar negeri, tentu kita akan milih doang saham-saham apa sih yang paling bagus dan produknya kita tahu gitu. Kayak misalkan Google, Amazon, McD, Facebook, itu kan kita udah kenal kan. Tapi yang jadi permasalahannya adalah ketika kita mau beli saham itu, harganya itu udah cukup lumayan mahal ya untuk kita sebagai pemula gitu. Berkisar sekitar 1.000 sampai 2.000 USD per lembarnya. Nah, kalau kita punya modalnya dikit karena masih pemula, tapi tetap nih pengen banget beli saham-saham yang udah famous kayak gitu, terus gimana dong caranya? Nah, kalau di aplikasi si eToro ini memang cukup membantu banget sih menurut aku ya. Kalau misalkan kita sebagai pemula, itu bisa kita nggak harus beli dalam nominal satu lot, tapi bisa nanti kayak pecahan gitu. Jadi sistemnya akan dikonversi dengan nominal uang yang kita punya. Tapi minimalnya kita bisa investasi atau kita beli mulai dari 50 USD aja. Jadi cukup mudah dan juga cukup terjangkau bagi kita yang pemula. Sebelum ke tutorialnya, jadi aku mau kasih info dulu. Kalau misalkan kita pakai aplikasi si eToro ini,
ini itu kita bisa pilih 2 akun. Jadi ada akun demo atau real akun ya. Jadi kalau misalkan kita mau belajar dulu nih, mau coba transaksi jual beli pakai akun demo itu bisa sebelum nantinya kita investasi secara real. Di sini aku kasih contoh, misalkan aku ini mau beli sahamnya Facebook ya. Jadi nanti ini mudah banget, tinggal kita cari aja saham Facebooknya. Terus nanti ada pilihan menu buy, ini tinggal kita klik. Terus isi nominalnya berapa yang mau kita investasiin. Kalau di sini aku kasih contoh, aku beli saham Facebook dengan nominal 50 USD. Nah, terus nanti ini kita kayak dapat sekitar 0, sekian unit lah ya. Terus nanti kita bisa langsung klik aja nih open trade. Nah, nanti transaksinya atau historinya bisa kita cek di menu portofolio untuk histori saham apa yang sudah kita beli. Oh ya, di sini juga ada pilihan leverage. Jadi leverage itu fungsinya tuh untuk melipat gandakan keuntungan atau kerugian. Jadi misalkan kita pakai leverage yang 2 kali nih. Keuntungan $10 itu akan berlipat jadi $20. Tapi hal yang sama itu juga berlaku ketika kita loss profit atau mengalami rugi. Jadi ruginya juga akan berkali lipat ya, jadi 2 kali lipat lagi kerugiannya. Terus jadi kalau misalkan untuk pemula sih aku saranin mendingan kalian nggak usah pakai leverage dulu. Jadi cukup pilih aja yang leverage 1 kali, itu udah bebas biaya dan juga udah bisa kita beli sahamnya secara real, bukan kontrak ya. Terus nanti juga sahamnya ini bisa kita hold untuk jangka waktu yang lama, ya sambil hitung-hitung kita nabung saham lah ya. Tapi kalau misalkan kalian mau coba untuk pakai leverage, itu juga nggak apa-apa, asalkan udah paham bener ya sama konsepnya. Karena kalau misalkan kita klik nih atau kita pilih leverage 2 kali, itu akan otomatis masuk ke menu CFD. Jadi CFD ini dikhususkan untuk trading, bukan investasi. Kalau misalkan kita menggunakan mode CFD, itu akan ada biaya overnight fee, kemudian weekly fee yang besar biayanya ditentukan dari besaran leverage yang kalian pilih dan juga dana yang digunakan. Nah, kalau misalkan pakai mode leverage atau CFD ini nanti juga kita bisa kayak take profit berapa atau stop loss-nya di berapa, karena ini bisa buat jaga-jaga nih. Misalkan instrumen saham yang kita pilih harganya lagi turun drastis banget, kita bisa jaga-jaga karena kita udah pakai leverage untuk stop kerugiannya. Terus kalau misalkan kita pakai CFD ini, nanti kalau misalkan perusahaannya bagi-bagi dividen nih dan kita masih hold atau masih kita pegang sahamnya, kita juga akan mendapatkan dividen dari perusahaan tersebut. Kalau kita menggunakan sebuah platform atau aplikasi, pasti yang akan kita tanya adalah legal nggak sih aplikasinya? Aman nggak ya kalau misalkan kita naruh dananya di situ? Nah, kalau pakai aplikasi si eToro ini, dia itu udah menggunakan sistem keamanan cyber tertinggi dan dana nasabahnya ini disimpan di bank-bank Eropa tingkat 1. Bahkan untuk pengguna platformnya aja itu udah ada 13 juta orang dari 140 negara. Jadi perusahaannya ini benar-benar perusahaan yang udah cukup besar dan juga cukup kredibel ya. Terus kalau misalkan kita mau ngecek nih regulasi pengawasannya si eToro, itu kita masuk aja ke websitenya. Ada beberapa lembaga yang memang sudah meregulasi si eToro. Di antaranya, sebentar, aku cek dulu. Oke, ada ASIC Australia, kemudian ada FCA UK, dan juga Cyber Securities and Exchange Commission di Europe. Jadi sudah bisa dipastikan ya kalau misalkan platform si eToro ini memang sudah legal karena sudah diregulasi oleh beberapa lembaga keuangan dari beberapa negara. Cara daftarnya gampang banget, kalian bisa langsung aja download aplikasinya eToro atau misalkan mau via website itu juga bisa, tapi harus menggunakan akses VPN. Jadi aku saranin untuk cara yang lebih mudah, mendingan kalian langsung aja via aplikasi. Atau kalau misalkan kalian mau download, kalian juga bisa nanti cek aja di link deskripsi kita di bawah supaya lebih mudah. Terus misalkan nanti kalian sudah download, kalian tinggal melengkapi data diri aja, mengisi formulir kayak biasa, registrasi, dan kalau sudah masuk ke tahap verifikasi, nanti kalian bisa melengkapi dengan 2 dokumen, bisa KTP, atau misalkan pakai paspor, terus juga bisa juga dengan SIM untuk verifikasi yang lebih mudah. Terus kalau misalkan sudah verifikasi, sudah down, itu kalian bisa lanjut ke proses deposit minimal 200 USD dengan lokal online banking, bisa BCA, BRI, Mandiri, atau BNI. Nah, kalau sudah selesai semua nih, kita bisa lanjut deh untuk proses investasi atau trading di aplikasinya si eToro. Itu dia, kalau gimana caranya, kalau misalkan kalian sebagai investor pemula mau go internasional, tadi dengan caranya pakai aplikasi si eToro. Tapi kalau misalkan kalian masih bingung
bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa langsung aja drop di kolom komentar kita di bawah. Jangan lupa subscribe channel kita dan juga bunyikan lonceng notifikasi supaya kalian dapat update terus nih setiap minggunya. Terima kasih sudah nonton Fintalk dan see you!